Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Nah, di sini adalah ada tamiang, meteran, gergaji, pisau raut, 1 buah pensil. Nah, tahapan selanjutnya yaitu kita harus mengukur ukuran berapa suling yang akan kita buat. Nah, dengan menggunakan meteran. Nah, saya akan membuat suling ukuran 54, tapi saya akan melebihkan sedikit karena saat memotong takutnya karena dikhawatirkan akan terjadi kecacatan saat memotong sehingga gagal. Nah, selanjutnya kita setelah diukur dan diberi tanda, nah kita potong tamiangnya dengan menggunakan gergaji. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu kita harus membersihkan dulu sulingnya, bisa menggunakan amplas atau pisau. Ini pembersihan secara kasar dulu ya. Nah, setelah itu kita harus memberikan tanda jarak antar lubang dengan menggunakan pensil atau bisa dengan menggunakan apapun itu. Nah, proses pengukurannya jarak antar lubang tersebut bisa menggunakan meteran atau penggaris. Nah, jika nanti sudah pada proses pelubangan tamiangnya, tiba saatnya untuk proses untuk melubangi tamiang yang sudah ditandai dengan menggunakan pisau raut. Nah, pada saat melubangi dengan menggunakan pisau raut, kita harus hati-hati, harus pelan-pelan pada saat menggunakan pisau raut agar hasilnya bagus, karena tidak boleh tergesa-gesa. Apabila tergesa-gesa, mungkin hasilnya tidak akan memuaskan. Nah, selanjutnya untuk supaya lubangnya terlihat bulat sempurna, saya menggunakan alat yang seadanya dengan menggunakan bambu runcing yang diruncingkan, lalu dimasukkan ke dalam lubang, lalu diputar-putar agar lubangnya bulat sempurna. Ini merupakan cara yang sederhana dan tidak membutuhkan bahan yang susah. Semua orang bisa mendapatkannya dengan cara meruncingkan tamiang atau bambu, lalu dimasukkan ke dalam lubang suling yang sudah dilubangi agar bentuk atau bulatan dari tamiangnya bisa sempurna dengan cara yang tradisional. Nah, dalam proses ini kita membutuhkan ketelitian, kehati-hatian, karena ditakutkan saat memutar tamiangnya akan menjadi pecah lubang tamiangnya sehingga prosesnya menjadi gagal. Nah, untuk itu dilakukan dengan hati-hati dan teliti, dan posisi tamiangnya tidak boleh miring, harus lurus, harus ajak. Nah, setelah proses ini selesai,
tiba saatnya untuk meraut bagian atas tamiang dan melubanginya. Untuk nantinya akan dililitkan dengan suli. Yang selanjutnya itu penggosokan lubang hatong. Nah, penggosok hatong ini terbuat dari kulit luar bambu tamiang atau hinis dengan ukuran panjang kurang lebih 20 cm dan lebar 5,5 mm. Nah, penggosokan ini difungsikan untuk menghaluskan bagian lubang hatong atau disebut dengan heuncet care. Penggosokan ini dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena kita tidak boleh menggosok bagian depan lubang tersebut, tapi harus dalamnya karena nanti tidak akan ada suaranya. Nah, pada proses ini juga penggosokan hatong memakan waktu yang cukup lama dan membutuhkan kesabaran. Tidak boleh tergesa-gesa. Nah, selanjutnya yaitu mengamplas untuk membersihkan hinis-hinis atau yang masih menempel. Lalu selanjutnya setelah dibersihkan, kita bersihkan lagi dengan menggunakan air karena ditakutkan masih menempel dan supaya sulingnya juga bersih. Nah, setelah itu kita keringkan suling tersebut yang sudah dicuci. Nah, selanjutnya kita ke proses pembuatan tali seliwer. Ini adalah proses bagian akhir dari pembuatan suling lubang 6. Semua suling mungkin ya. Pada proses ini sangat santai karena ini merupakan tahap akhir dari proses pembuatan suling, jadi tidak terlalu sulit. Nah, sulingnya udah jadi. Ini dia suling lubang 6 ukuran 54 yang saya buat. Terima kasih.